Halo semua, balik lagi di Ngobis, ngobrol bisnis bareng Kesma. Buat kalian yang belum tahu apa itu Ngobis, jadi Ngobis adalah agenda dari Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa yang berfungsi untuk mempromosikan usaha bisnis mahasiswa Polines. Sebelumnya, perkenalkan saya Najla Debi Absari, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan kelas ABT 1A, dan di sebelah saya ada Mas Yusuf. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Trianto dari jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik Mesin kelas ME1D. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya Mas bisa jelasin Mas punya usaha apa sih? Saya itu punya usaha cuci sepatu. Ya, kalau cuci sepatu kan ada beberapa treatment khusus kan untuk sepatu sendiri. Ya, ada kayak saya bisa menangani kayak deep clean, fast clean, terus unyellowing gitu. Oke, kalau itu Mas bagaimana sih langkah awal Mas terjun ke dunia cuci sepatu? Untuk langkah awal terjun ke dunia cuci sepatu itu yang dibutuhin pertama pasti riset, karena kan awal saya nggak pernah tahu itu usaha cuci sepatu itu seperti apa kan. Nah itu saya riset, cari-cari di internet cuci sepatu itu seperti apa, terus treatment khusus untuk sepatu itu apa aja, alat-alat yang dibutuhin apa aja, kayak gitu. Oh iya. Lalu kenapa sih Mas memilih usaha cuci sepatu? Kenapa nggak usaha lain gitu Mas? Untuk memilih usaha tersebut ya karena dari riset tersebut kan cocok nih sama saya yang anak kuliahan. Dari riset itu target pasar yang saya cari itu teman-teman kuliah gitu loh. Teman kuliah kan banyak yang pakai sepatu, apalagi kan kayak sneakers gitu. Nah itu bisa kayak teman-teman itu bisa cuci sepatu ke saya gitu loh, lewat saya gitu, kayak gitu aja sih. Untuk awal buka cuci sepatu pasti kan tidak mudah ya Mas. Mas itu bagaimana sih awal modal Mas untuk mendirikan usaha cuci sepatu tersebut? Dulu tuh awal aku itu buka cuci sepatu, pertama kan nggak butuhin tempat yang luas, jadi untuk modal sendiri nggak begitu banyak, cuma modal itu ada di alat peralatan sama bahan yang dibutuhin buat cuci sepatu itu paling nggak sampai jutaan untuk modal awal. Untuk modalnya tersebut kan pasti nanti ada yang memanage keuangannya di dalam bisnis Mas. Mas itu yang memanage keuangan tuh siapa sih? Apakah Mas sendiri atau teman-teman Mas? Gimana Mas? Untuk dulu awal buka cuci sepatu itu aku minta tolong sama temanku buat bantu gitu masalah tentang keuangan, manajemen keuangannya kayak gimana. Tapi seiring berjalannya waktu aku sendiri pun belajar gitu loh, cara memanage keuangan itu kayak gimana. Terus hal-hal yang harus dipisahin kayak apa, untuk kebutuhan ini harus dipisahin kayak apa, kayak gitu. Kalau boleh tahu secara rincinya itu Mas bisa membedakan keuangan pribadi dan keuangan bisnis itu bagaimana ya Mas? Kalau keuangan gini Mbak, untuk ketika ada orderan masuk gitu, terus ada uang masuk dari cuci sepatu tersebut, itu uang langsung tak masukin ke penyimpanan tersendiri gitu. Terus untuk uang pribadi pun terpisah, jadi antara keuangan cuci sepatu sama keuangan pribadi itu terpisah. Jadi ketika ada apa-apa pun nggak ngambil uang dari cuci sepatu tersebut. Iya, jadi semuanya terpisah ya Mas, biar semuanya itu bisa terkontrol dengan baik. Gimana sih strategi Mas dalam memanage keuangan tersebut? Untuk memanage keuangan tersebut, ya awal dicatat dulu apa yang dibutuhin untuk cuci sepatu tersebut. Kayak sabun cuci sepatu, terus alat-alat yang rusak. Kan alat-alat kan ada masa penggunaannya tersendiri. Nah, itu alatnya itu digunain berapa bulan. Nah, tiap bulan harus ganti. Nah, itu dicatat. Terus itu masuk pengeluaran juga. Terus dari itu ada kayak plastik, stiker kayak gitu, itu juga termasuk catatan gitu. Jadi semuanya paling utama catat ya? Dicatat ya. Ya. Nah, ini kan kita baru selesai pandemi nih ya Mas. Menurut Mas tuh ada perbedaan nggak sih Mas dari Mas memanage keuangan pada saat pandemi sama sekarang? Apakah mungkin orderannya yang masuk lebih banyak jadi ada perbedaan gitu Mas? Kalau menurutku sendiri itu
bisnisku ini nggak terpengaruh sama pandemi. Kalau berjalannya pandemi ini sama bisnisku, aku ngerasa nggak ada pengaruhnya sama sekali. Cuma untuk keuangan ya sama aja tetap. Iya, jadi nggak ada perbedaan ya. Iya. Terus juga aku mau tanya dong, kan pas buka usaha pasti kan masih baru-baru, itu kan butuh promosi-promosi ya Mas. Menurut Mas itu promosi apa sih yang Mas pakai untuk mempromosikan usaha Mas, terutama pas baru-baru muncul gitu Mas? Dulu tuh awal banget buka itu mulut ke mulut. Dulu kan aku kerja di salah satu kafe juga kan. Nah itu tanya-tanya sama yang punya, dulu promosi awal kayak gimana gitu, diajarin kayak gini, termasuk manajemennya aku juga diajarin. Nah di kafe tersebut kan itu banyak pengunjung yang datang, terus banyak juga kenalan-kenalan juga dari orang-orang luar gitu. Dia sering datang ke kafe. Nah, ketika aku buka usaha tersebut, aku bilang, ini aku buka cuci sepatu, besok kalau udah buka bisa cuci sepatu ke aku gitu kalau ada sepatu kotor. Terus dikasih tahu sama yang punya kafe, kalau mau lebih lagi bisa promosi lewat online gitu, ya lewat Instagram gitu. Terus masuk ke ke kafe tersebut kayak dropshipper di kafe. Nah kayak gitu sih lebih. Berarti awalnya memang dari mulut ke mulut, abis itu lewat Instagram. Instagram. Nah lewat Instagram itu selanjutnya penyebarannya gimana ya Mas? Apakah Mas misalkan kayak udah dari mulut ke mulut nih, udah punya Instagram, minta tolong teman Mas atau gimana untuk menyebarkannya atau bagaimana ya? Untuk lewat Instagram itu lewat stories terus langsung di-share ke teman-teman. Minta tolong teman-teman buat share lebih jauh lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Kayak gitu sih. Itu menurut Mas yang promosi yang Mas lakuin tuh sudah efisien atau belum? Ataukah mungkin ada cara lain untuk Mas mempromosikannya? Kalau menurutku sendiri sih promosiku belum terlalu efektif ya, karena yang aku cakup tuh masih teman-teman sendiri gitu, belum masyarakat luas yang nggak kenal terus jadi cuci sepatu ke aku gitu. Jadi masih teman-teman kayak teman-teman kampus, teman-teman sekolah dulu, terus teman-teman di kafe juga kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya Mas atas partisipasinya di sini. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih Mas untuk motivasi teman-teman yang ingin membuka usaha baru? Ya, saya di sini belum terlalu lama ya buka usaha, jadi saya belum ada buat memotivasi. Ya, kalau dari diriku sendiri sih, yang penting jangan takut untuk memulai. Karena ketika kita nggak berani buat memulai kan nggak tahu resiko kedepannya itu apa. Kan jadi nggak ada yang buat pembelajaran gitu loh. Jadi ketika memulai terus gagal, itu ada yang bisa dipelajari. Jadi kalau kamu teman-teman di luar sana nggak berani memulai, ya udah bakal stuck di situ-situ aja sih. Menurutku kayak gitu. Ya, jadi kita harus berani memulai untuk menjalankan sebuah bisnis. Oke, tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih Mas Yusuf telah berpartisipasi di Ngobis kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu nanti. Dadah.